Hari ini sidang di Pengadilan Negeri Indramayu terkait dengan kasus penghilangan nyawa terhadap 5 korban di Pauman. Itu agendanya adalah awalnya dari agenda sidang sebelumnya adalah ahli dari terdakwa atau advokat. Nah, cuma karena kami tidak menyediakan ahli, itu kan masih versi pengacara yang kemarin ya, yang belum ditarik, yaitu saudara Tony RM gitu. Nah, untuk saya tadi sudah saya sampaikan bahwa dari saksi saudara Priyo untuk terdakwa Ririn, kami tidak menyediakan ahli sehingga persidangan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan terdakwa, Mas. Gitu. Jadi tadi agendanya adalah pemeriksaan terdakwa, gitu. Terkait pemeriksaan terdakwa, apa terbarunya Bang dari hasil persidangan tadi Bang? Ya, jadi tadi sesuai dengan komitmen daripada saudara Priyo yang memang dari awal juga saya dampingin sehingga secara umum keterangannya kembali kepada BAP. Hanya ada beberapa peristiwa atau adegan yang dikoreksi oleh saudara Pio sendiri langsung di hadapan majelis hakim sehingga yang dipergunakan adalah keterangan terakhir yang disampaikan di muka persidangan sebagai fakta persidangan gitu. Bang, dari Prio kan beberapa minggu lalu mengatakan bahwa itu hanya rekayasa Bang ya, terkait 4 Iya, TSK lain Bang. iya Nah, betul. untuk hari ini apakah Prio ada meralat lagi hal itu atau seperti apa Bang? Karena berdasarkan keterangan pengacara terdakwa Ririn bahwa Prio berada dalam tekanan Bang. Iya, jadi tadi juga kami sama-sama dari sisi penuntut umum kemudian majelis hakim mengeksplor eh, apa yang menjadi dasar perubahan saudara Prio dari awal pada saat dakwaan dibacakan dulu sempat menyampaikan beberapa nama pelaku yang lain sehingga dengan segala kejujuran Prio yang sudah dikomitmenkan dengan saya gitu kan sebagai kuasa hukum yang baru yang sebenarnya kuasa hukum yang lama yang mendampingi saat pertama di BAP berjanji akan mengungkapkan seterang-terangnya sejujur-jujurnya atas peristiwa yang paling asli dari seluruh rangkaian peristiwa yang selama ini publik menjadi simpang siur dalam mengamati peristiwa di Pauman itu sehingga tadi yang disampaikan Saudara Priyo adalah peristiwa atau keterangan yang sesungguhnya gitu gitu jadi dengan Berarti sendirinya menghapus salah satunya adalah keberadaan 4 nama yang disebut di awal dan kami sama-sama menanyakan kenapa sampai 4 nama itu muncul dan disampaikan juga oleh terdakwa Priyo itu dulu dalam tekanan mengikuti segala kemauan yang dirancang oleh saudara pelaku yang lain yaitu dalam hal ini adalah Ririn, Rifanto, dan Prio dalam kondisi yang memang secara mental dan psikis di bawah kendali saudara Ririn. Dan mungkin juga sudah diskenariokan dengan pengacaranya. Jadi itulah tadi semua dicabut dan menjadi fakta persidangan yang paling bermanfaat dan paling berkualitas gitu sehingga tadi dicatat dalam dokumen persidangan. Berarti membantah keterangan dari Tony RM yang menyebutkan bahwa keterangan Prio yang terbaru itu berada di bawah tekanan, Bang. Iya, betul. Jadi keterangan Prio yang saat ini adalah muncul dari kebenaran yang paling hakiki dari lubuk sanubari Prio sendiri. Karena Prio lah yang paling tahu menyaksikan seluruh rangkaian daripada persiapan, kemudian eh, proses eksekusi secara bertahap, secara rinci, tadi detail dijelaskan di muka persidangan. Jadi semua sesuai dengan keterangan awal. Hanya ada beberapa yang dikoreksi tadi. Oke, ada kabar terbaru, Bang. Tadi dibaca di media online Jawa Barat, Detik Jabar ya, bahwa ditemukannya alat bukti Palu Godam itu, Bang. Mungkin bisa dijelaskan, Bang. Ya, betul. Jadi itulah kenapa saya mau mendampingi Prio di di tengah perjalanan seperti ini karena ada komitmen Prio akan membuka semua apa yang selama ini terselimuti, apa yang selama ini menjadi tabir gitu kan dari rangkaian seluruhnya peristiwa pidana pembunuhan terhadap 5 nyawa. Salah satunya adalah itu, Mas. Jadi salah satunya secara mengejutkan yang tadinya diakui oleh kedua pelaku ini, Ririn dan Prio, bahwa sarana atau alat yang dipergunakan untuk menganiaya dan menghabisi nyawa semua korban gitu, itu di awalnya mengaku dibuang di Sungai Cimanuk.
Tapi pada keterangan terbaru, Priyo menjelaskan secara jujur bahwa alatnya berupa palu gada itu dibuang tidak jauh dari tempat kejadian perkara, dari rumah TKP. Berjarak sekitar kalau saya hitung itu 120 meter dari rumah TKP. Itu di selokan, di sebuah selokan kecil, saluran air di depan toko di situ. Dan sekarang sudah langsung diamankan oleh pihak Polisian Resort Indramayu dan dilakukan penyitaan secara resmi. Yang ini agak Begitu. menarik. Di BAP pertama kan tidak ditemukannya alat bukti kalau tidak salah Bang ya. Ya, alat bukti dalam pencarian masih eh, belum diketemukan. Itu Iya, keterangannya. nah itu akhirnya kenapa Priyo mengungkapkan bahwa itu dibuang 120 meter dari dari rumah TKP Bang. Ya itulah keterangan Priyo yang asli, yang jujur dan yang bisa dipertanggungjawabkan dan terbukti adalah keterangan Priyo yang saat ini dan salah satunya itu betul. Ketika dilakukan pengecekan, dibuktikan bahwa betul palunya ada di situ. Sekarang Dan sudah itu disita. akan menjadi barang bukti di persidangan nanti Bang. Iya, barang bukti tambahan yang memang ada dalam berkas, namun dalam berkas tercatat barang bukti dalam pencarian. Oke, kawan-kawan lain silakan kalau ada yang mau bertanya. Bang Ruslandi, kenapa Ya, pada akhirnya Trio ini memblow up semua dari point of view dia kan selama ini kan dia selalu menyebutkan bahwa ya dia ikut terlibat, namun pada akhirnya kemarin di persidangan yang kemarin membongkar pelakunya yang semua dilakukan oleh Ririn. Kenapa Bang? Mungkin ada apa dengan diri Trio ini Bang? ya, baik, Mbak. Jadi sebenarnya pengakuan Prio yang saat ini itu pengakuan yang paling asli, yang paling orisinil dari awal penyidikan Mbak, yang saya dampingi. Jadi memang nama-nama lain yang kemudian ada 4 nama itu, Saudara Amaniani, Saudara Joko, Saudara Yoga dan Hardi itu tidak ada selama dalam proses penyidikan sampai dengan tahap 2, kemudian sampai dengan persidangan. Nah, di sidang sidang pertama itulah saat pembacaan dakwaan oleh penuntut umum, disitulah muncul nama-nama tersebut. Jadi kalau sekarang keterangan Prio apa eh, menjadi nama-nama itu tidak ada, jadi memang menyadari bahwa pada saat masa karantina, disitulah Prio menyampaikan tadi dalam persidangan ada tekanan-tekanan dari saudara Ririn, bahkan ditendang, bahkan dipukul kepalanya untuk mengikuti skenario yang pelaku Ririn rancang gitu. Gitu. Ya, tadi tertangkap oleh majelis hakim dan majelis hakim mengkonfirmasi berkali-kali dan kami juga penuntut umum dan saya mengkonfirmasi bahwa yakin pelaku itu tidak ada fiktif gitu. Benar nggak sih Bang, awalnya Prio ini diiming-imingi sesuatu, makanya Prio mungkin mengikuti skenario yang BAP yang awal mungkin yang sudah dia ungkapkan, atau seperti apa sih Bang? Betul, betul Mbak. Jadi ada iming-iming itu disampaikan oleh saudara Ririn setelah melakukan eh, perampasan nyawa kepada seluruh korban. Jadi pada saat saudara Ririn merencanakan pelarian yang awal pertama ke Hotel Adis untuk transit pertama pelarian itu disampaikan di situ bahwa ada janji untuk yuk kamu jangan sampai bocor mungkin kan peristiwa ini dan kamu akan saya kasih uang. Itulah yang disampaikan tadi di muka persidangan. Izin janji nominal uangnya berapa Bang? Dari Ririn agar tidak membocorkan Tadi ini. iya, tadi eksplisit disampaikan 100 juta. Dan beliau meyakini tadi juga ditanyakan oleh penuntut umum kenapa saudara meyakini karena memandang Ririn sebagai bos di lingkungan sosial perumahannya gitu.